Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tugas besar 2 matematika diskrit dengan saya Arif Wirasnovianto dengan NIM 20101169 dengan kelas S1.08D. Untuk tugas besarnya itu mengenai penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Apa sih algoritma Dijkstra? Nah, untuk algoritma Dijkstra sendiri itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur atau rute terpendek dari suatu graf berarah dengan bobot positif dan tak negatif begitu. Terus untuk prinsip kerjanya sendiri, tentukan titik awal itu misalnya titik apapun, terus habis itu pilih titik terdekat dengan bobot terkecil yang dapat dilalui sebagai maksimum lokal. Terus habis itu jadikan maksimum lokal tersebut sebagai titik awal di iterasi selanjutnya. Yang keempat, jika bobot suatu titik di iterasi sebelumnya lebih besar daripada iterasi berjalan, maka bobot digantikan oleh bobot terbaru yang lebih kecil. Yang kelima, ada jika pada suatu iterasi ditemukan bobot minimal lebih dari 1, maka penentuan iterasi ditemukan minimal lebih 1, maka penentuan maksimum lokalnya dengan cara memilih salah satunya. Kembali ke langkah 2, sehingga semua titik yang dapat dilalui menjadi maksimum lokal. Di sini untuk penerapan pada soal, di sini saya mendapatkan soal untuk menuju dari titik B. Untuk titik B kita untuk arah panahnya itu ke arah F. Jadi kita mendapatkan titik BF dengan jarak 10 dan 10 ditemukan pada jarak yang di sini. Terus habis itu karena selain titik B ke F-nya itu sudah tidak ada, cuman ke F doang yang pertama itu, jadi yang lainnya itu dikasih tak terhingga, kasih tombol tak terhingga. Terus di sini B10 per F di titik F itu menjadi maksimum lokalnya. Setelah itu untuk yang kedua kita menentukan ini. Kita lihat dulu dari titik F itu dia arahnya kemana aja nih. Kita lihat di sini ada arah ke C sama arah ke D gitu. Jadi arah selanjutnya itu ada arah ke C dengan nilai 10 tambah 10 itu jadinya 20 per F. 20 dari titik F. Setelah itu dari titik yang D, itu titik D kan di sini. Jadi dia tuh 10 tambah 40 itu titik F ke D gitu. Jadi dia nanti nilainya 50 karena nilai 20 dan 50 itu lebih kecilnya itu 20, maka yang titik C ini menjadi maksimum lokal. Di sini kita temui ada BFC itu sebagai titik BFC itu titik kedua gitu. Terus yang selanjutnya kita menemukan arah C kan. Kita kan tadi udah menemukan titik maksimumnya itu di C yang kedua. Jadi selanjutnya kita lihat tuh C itu menuju ke H dan D. Untuk H dan D sendiri itu yang pertama yang H itu ada BFCH dengan jarak 40. 40 dapat dari mana? Dari titik BF itu 10 tambah titik BFC itu 20 tambah ininya 20 gitu. Terus jadinya nanti ketemunya adalah 40. Terus yang kedua ada titik D yaitu BFCD gitu. Terus karena titik BFCD itu lebih kecil dari titik BFCH yang di sini 40 banding 30, maka yang titik awalnya BFD kan. BFD itu kita hapus, kita menemukan titik maksimum lokalnya baru yaitu di titik BFCD gitu. Terus kita sudah menemukan titik baru yaitu BFCD. Selanjutnya kita lihat lagi untuk grafnya itu D itu ke arah G, D ke arah G, maka dari itu D ke arah G kan, D kan di sini. Terus habis itu dijumlah semua tuh jaraknya seberapa. Nah, BFCDG itu ditemukan 50 dari penjumlahan sini dari B sampai G itu jika dijumlah itu hasilnya adalah 50. Terus di sini dia langsung menjadi maksimum lokal karena dari B ke D dia tidak menemukan titik
yang arah lain, hanya ke dia saja. Setelah itu kita lihat lagi tuh, habis ke C dia bisa kemana lagi. Nah, kita habis ke C kan tadi habis ke D nya selesai, sampai ke G sudah mentok. Terus habis itu kita lihat lagi tuh, C kan masih ada H, berarti kita lihat lagi untuk yang H-nya kita BFCH, dari B sampai H. Terus dia, nah ini kan di sini tuh ada titik 20, dia menandakan titik C ke H itu 20. Terus jadi di sini otomatis dari yang H-nya itu menjadi maksimum lokalnya. Nah, untuk yang terakhir kita lihat dulu untuk yang titik G. Tadi kita sudah membahas mengenai titik C ke H, C ke D, F ke C. Terus kita, karena tadi yang di atasnya ini, yang nomor 4 ini, kita sudah menemukan tuh titik dari D ke G, itu titiknya adalah 50 kan, 50 itu sebagai titik maksimumnya. Terus setelah itu kita lihat tuh yang dari G itu ke arah A, karena ke E kok nggak bisa, karena anak panahnya itu berkebalikan dengan itu. Karena di awal tadi itu sudah disebutkan arahnya ini harus positif, nggak boleh negatif. Jadi kalau positif dia ke G ke A. Ditemukan di ke A itu adalah jaraknya 20. Jadi dari total 50 ini dijumlah ke 20. Jadi hasilnya adalah BFC di GA itu hasilnya adalah 70. Dia diletakkan di sini. Jadi 70 per A gitu. 70 dari jarak A. Terus otomatis dari sini adalah maksimum lokal yang terakhir. Nah, otomatis kalau sudah selesai, kita bisa lihat dari jarak semuanya ini kita sudah menemukan nih, dari titik B ke F itu adalah 10, dari sini B ke F adalah 10, dari titik B ke F. Setelah itu dari titik B ke C, dari titik B ke C itu adalah 30. Ini. Terus habis itu dari titik B ke D, B ke H, B ke G, B ke A gitu, bisa dilihat sendiri. Terus habis itu kita menuju ke apa sih yang dapat kita ambil dari sini. Nah, untuk kesimpulannya, jalur terpendek dari B ke A itu adalah BFC DGA dengan panjang 70. Di sini kita bisa lihat dari sini, ini arah panahnya kemana aja gitu kan, dengan panjang 70. Terus habis itu jalur terpendek dari B ke C adalah BFC. BFC mana sih? Di sini kan BFC adalah 20. Terus habis itu jalur terpendek dari B ke D itu adalah BFCD dengan panjang 30. Dengan panjang 30 nih sini. Terus habis itu tidak ada jalur terpendek dari B ke E. Kenapa tidak ada jalur terpendek dari B ke E? Karena di sini jalur B ke E itu adalah jalur yang berkebalikan atau negatif dan tidak boleh. Terus jalur terpendek dari B ke F adalah BF panjang 10. Nih sini 10. Terus habis itu jalur terpendek dari B ke G adalah sepanjang 50. Kita bisa lihat langsung dari B ke G itu adalah BFC. CDG itu adalah 50. Terus jalur terpendek dari B ke H itu adalah BFCH dengan panjang 40. BFCH itu dengan panjang 40. Kita bisa lihat dari sini kenapa ini ada kuning, ada di warna kuning, karena di sini warna kuning itu sebagai jarak maksimum lokalnya. Jadi kalau jarak maksimum lokalnya sudah tidak bisa tidak bisa ada lawannya, jadi dia tetap kuning tuh ke bawah terus. Kalau dia ada lawannya seperti yang di sini, kalau dia udah ada lawannya, jadi nanti tombol kuningnya berpindah gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma Dijkstra untuk tugas besar 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arif Indra Novianto. Sekian, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.